Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang sama-sama cintai pimpinan Universitas Muhammadiyah Berau, Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para Dekan, dan seluruh para pejabat struktural, para dosen, yang kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua selalu disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Sekda Kabupaten Berau yang juga berkesempatan hadir pada sore hari ini, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir, ananda, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Berau yang saya cintai dan yang saya banggakan. Kalau di pesantren itu, setiap kali menyebut para santri dan santriwati itu selalu ada doa. Doanya adalah Fatahallahu alaihi wahal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pikiran dan hati adik-adik semua untuk mendapatkan ilmu yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada sore hari ini saya bersyukur. Saya senang sekali bisa bertemu muka, bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Universitas Muhammadiyah Berau. Tadi Bapak Rektor menyampaikan kepada saya bahwa Universitas Muhammadiyah Berau ini adalah satu institusi pendidikan tinggi yang merupakan universitas satu-satunya di Kabupaten Berau ini. Insya Allah kita doakan bukan hanya universitas ini menjadi yang terdepan di Kabupaten Berau, tapi juga insya Allah menjadi yang terdepan di seluruh bumi Banua di Kalimantan, dan bahkan mudah-mudahan menjadi institusi pendidikan yang terkemuka di antara universitas-universitas Muhammadiyah di negara yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya punya optimisme adik-adik sekalian ya, para mahasiswa dan mahasiswi. Saya punya optimisme terhadap Universitas Muhammadiyah Berau ini. Kenapa saya optimis? Karena saya melihat dari Pak Rektor, dari para wakil rektor tadi ketika pertama kali berjumpa, saya melihat ada semangat yang biasa. Saya melihat tidak hanya dari sisi usia ya, bahwa sebagian dari pimpinan universitas relatif usianya masih usia muda, tapi juga saya melihat dari sorot matanya, dari ketika bersalaman dengan saya, dari interaksi walaupun baru sebentar, ketika saya melihat di situ ada semangat yang luar biasa. Ada keinginan kuat ya, untuk menjadikan mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Berau ini menjadi kebanggaan kita semua. Adik-adik, para mahasiswa dan mahasiswa Muhammadiyah, saya mau tanya, kapan Muhammadiyah itu lahir? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Gak usah buka Google dulu. Angkat tangan. Gak usah buka handphone. Kapan Muhammadiyah itu lahir? Jangan sampai saya jawab duluan walaupun saya bukan keluarga besar Muhammadiyah. Yuk, angkat tangan, saya kasih buku nanti yang bisa jawab. Jadi ada buku nggak? Yuk, angkat tangan. Tanggal berapa, tahun berapa Muhammadiyah itu lahir dan siapa yang mendirikannya? Angkat tangan, nggak usah jawab bareng-bareng. Angkat tangan. Yang perempuan ada yang bisa jawab? Googling nih. Kasih dia buku. Ada yang bisa jawab?
Yang laki-laki, masa nggak ada yang angkat tangan? Ayo boleh buka Google-nya cepetan. Ayo cepetan buka Google. Terus angkat tangan. Ya itu. Ya Dek silakan. Didirikan oleh Haji Muhammad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kuman, Yogyakarta. Masya Allah. Ulangi sebentar dulu. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta. Alhamdulillah. Jadi selamat semuanya gara-gara ada satu bisa jawab. Terima kasih ya. Nanti dikasih buku di akhir silaturahim ini. Kenapa saya tanya ini ya? Kenapa saya tanya ini kepada Anda semua sebagai sivitas akademika? Karena kemengertian terhadap di mana kita belajar, kemengertian terhadap institusi tempat kita menuntut ilmu, itu satu hal yang sangat penting untuk membangun karakter intelektualitas kita. Apalagi kita belajar di tempat di mana ada sejarah keislaman yang kuat, ada sejarah kebangsaan yang sangat dalam. Ketika dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun Muhammadiyah, itu cita-citanya tidak hanya sekedar untuk umat Islam, tetapi juga untuk bangsa, untuk seluruh manusia, menghadirkan kemanfaatan, menghadirkan kemaslahatan. Maka di mana-mana kalau tidak salah ya, kalau kita baca bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid beliau, salah satu surah yang sangat sering beliau ulang-ulangi untuk difahami oleh seluruh kader Muhammadiyah adalah surah Al-Ma'un. Coba kita baca bersama Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din wa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una. Ini surah yang sungguh dalam artinya adik-adik semua. Surah ini menceritakan tentang jati diri Islam. Surah ini juga menceritakan tentang karakter muslim seperti apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan terbentuk pada diri kita. Kalau kita lihat dalam surah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertanyaan dengan pertanyaan yang menggugah kita. Menanyakan kepada mahasiswa-mahasiswa, apakah benar-benar kita menjadi seorang muslim yang baik? Tahukah engkau siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang menelantarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang tidak mengajak untuk memberi makan, berbagi kepada orang miskin yang membutuhkan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Kemudian yang ketiga, orang yang mendustakan agama itu kata Allah adalah yang ibadahnya lahiriahnya baik, tapi dia tidak tujukan kepada Allah ibadah itu. Dia beribadah, dia berislam, dia menjadi seorang muslim di tengah-tengah masyarakat bukan untuk orientasinya ridho Allah, tapi untuk memamerkan dirinya. Bukanlah untuk mencari ridho Allah, tapi untuk memberikan kepuasan bagi hawa nafsunya, untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik dari yang lain. Wa yamna'unal ma'ruf. Lalu yang keempat, dalam Al-Ma'un itu pendusta agama adalah mereka yang tidak mau mengulurkan bantuan, menahan dari sesuatu yang sebenarnya dia bisa bantu orang. Ada orang yang membutuhkan, tapi dia tidak mau membantu. Ada orang yang sebenarnya dia bisa fasilitasi untuk kebaikan, tapi dia tidak lakukan. Ada orang yang sebenarnya dia bisa ajak untuk bersama-sama berbuat baik, tapi dia tidak lakukan. Nah, ini
Al-Ma'un yang berulang kali disampaikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-murid beliau sebagai pengingat bahwa ternyata kita berislam di dalam kehidupan ini tidak cukup hanya dengan pengakuan, tapi dengan karya dan bukti nyata. Dan tidak hanya untuk kebaikan diri kita saja, tidak hanya mencari pahala untuk pribadi kita, tidak hanya bagaimana kita secara individu menjadi orang yang bisa berbuat baik, yang bisa melaksanakan perintah agama untuk diri kita. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana juga menebarkan kemanfaatan demi kemanfaatan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik sekalian, walaupun namanya kuliah umum, tapi saya ingin kita mulai dari titik ini, bahwa menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Berau ini berarti kita harus memahami betul semangat yang dibawa oleh pendiri Muhammadiyah. Kita harus mengerti betul, adik-adik para mahasiswi, adik-adik para mahasiswa mau dibawa kemana ilmunya nanti? Mau dipakai untuk apa? Apakah dicukupkan hanya untuk sekadar menggugurkan kewajiban menuntut ilmu, ataukah ilmu itu didedikasikan untuk umat dan untuk bangsa? Ilmu itu digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, untuk membangun satu peradaban yang lebih hebat lagi, untuk menghadirkan satu kebangkitan. Nah, kalau kata seorang ulama dari Aljazair yang bernama Malik bin Nabi, syarat kebangkitan itu ada 4. Syarat kebangkitan itu ada 4. Yang pertama adalah al-insan. Al-insan itu artinya manusia. Yang kedua adalah at-turab atau al-waton, tanah, bumi Allah. Yang ketiga adalah al-waqtu, yaitu masa atau waktu atau era. Dan yang keempat, yang mengikat ketiga hal ini dan mengarahkannya kepada sesuatu yang benar-benar baik dan bermanfaat adalah ad-din atau agama. Mari kita lihat masing-masing dari 4 ini, adik-adik sekalian. Dan kita lihat dari keseharian kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi, sebagai anak-anak bangsa di Indonesia hari ini. Apakah kita punya syarat yang pertama? Syarat yang pertama, apakah kita punya tanah? Apakah ada bumi Allah tempat kita berkreasi untuk membangun kehidupan? Jawabannya ada. Apa nama tanah yang kita injak ini? Inilah tanah Berau, bumi Kalimantan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, tidak semua anak-anak muda di dunia ini punya tanah. Tidak semua anak-anak muda di dunia ini yang ingin maju punya negeri atau bangsa. Tidak sedikit anak-anak muda di dunia ini. Dan ini yang ingin saya sampaikan untuk menjadi bahan kesyukuran kita ya, sebagai anak-anak muda di Indonesia. Tidak sedikit anak-anak muda di dunia ini yang stateless, tidak punya negara. Di Syria misalnya, itu dari beberapa tahun yang lalu terjadi perang saudara. Sampai akhirnya lebih dari 6 juta rakyat Syria itu terusir dari rumahnya. Di antara 6 juta itu tidak kurang dari 4 juta adalah anak-anak muda, laki-laki maupun perempuan. Kita bayangkan adik-adik sekalian ya, ini untuk membangun kesadaran kita. Bagaimana kita bayangkan kita sebagai seorang manusia tapi tidak punya tanah air. Kita terusir dari tempat kita tinggal.
Apa yang bisa kita kerjakan? Bagaimana kita bisa menghadirkan prestasi? Bagaimana kita bisa menghadirkan karya untuk diri kita, apalagi untuk orang lain? Kalau kita tidak punya tempat untuk berpijak. Alhamdulillah, kita punya tempat yang indah. Kita punya tanah air, ada bumi Allah, tempat kita hidup. Kita punya syarat pertama kebangkitan. Kita punya tanah air. Alhamdulillah, tanah air kita ini juga kitalah bangsa Indonesia yang mengaturnya. Dulu pernah sekian lama tanah air kita itu diatur bukan oleh kita, diatur oleh bangsa asing dengan kekerasan, dengan tipu daya, dengan provokasi, dengan memecah belah kita sebagai bangsa. Antara yang satu, antara masyarakat yang satu dipecah dengan yang lain. Di dalam satu pulau, misalnya di Pulau Kalimantan ini dipecah-pecah sehingga kita berhantam satu sama lain. Di Pulau Jawa juga seperti itu. Di Lombok tempat saya lahir juga seperti itu. Di Pulau Sumatera juga sama. Mereka datang bukan dengan jumlah yang banyak, kita tetap lebih banyak waktu itu. Tetapi mereka datang dengan strategi memecah belah kita sebagai anak-anak. Maka kita dikuasai. Bahkan sampai berabad-abad. Dalam waktu yang sangat panjang. Tanah air kita ini tidak bisa kita kendalikan sendiri, tapi dikendalikan oleh orang lain. Alhamdulillah, sejak 17 Agustus 1945, tanah air ini kita kelola sendiri sebagai anak-anak bangsa. Dan sekaligus juga pelajaran kepada kita semua, adik-adik, bapak-bapak dan saudara-saudara sebagai anak bangsa hari ini, bahwa jangan sampai terjadi negara kita ini kembali dikendalikan oleh bukan bangsa Indonesia, langsung maupun tidak langsung. Jangan sampai kita ini secara lahiriah merdeka, tetapi secara batiniah terjajah. Kuncinya kembali kepada kita semua. Kalau dulu bangsa-bangsa itu pernah menjajah kita dengan cara memecah belah kita, maka hari ini adik-adik semua, jangan biarkan elemen apapun memecah kesatuan kita sebagai bangsa. Jangan biarkan kita sebagai anak-anak bangsa ini diadu satu sama lain dengan provokasi-provokasi, dengan hoax-hoax. Di WhatsApp itu banyak sekali ajakan-ajakan untuk saling membenci satu sama lain. Jangan kita ikuti. Jangan kita kembali kepada keadaan di mana kita terpecah belah setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kemerdekaan dan kesatuan. Kan itu ada dalam surah Al-Imran. Wazkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah ingatkan kita. Walaupun ayat ini turunnya secara khusus adalah mengingatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kepada para sahabat masa itu di Madinah. Sahabat, ingat kalian, kira-kira begitu. Sahabat, umat Islam, ingat kalian dulu, kalian ketika belum datang Rasul. Itu di Madinah satu sama lain bermusuhan, satu kabilah memusuhi kabilah yang lain, antar keluarga bahkan saling menghancurkan. Tapi begitu datang hidayah Islam, maka kalian bisa menyatu sebagai satu. Ayat ini bismillah. Ayat ini adik-adik sekalian, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, walaupun memang awalnya ditujukan untuk mengingatkan para sahabat yang bersama Rasul terhadap nikmat iman dan Islam yang menyatukan mereka, tapi ayat ini juga bisa menjadi ibrah bagi kita bangsa Indonesia. Seakan-akan ayat ini mengatakan kepada kita, wahai bangsa Indonesia, ingat-ingatlah kepada karunia Allah, di mana kalian sebelumnya terpecah belah
di mana kalian dipecah oleh kekuatan asing, bermusuhan satu sama lain, lalu kemudian kalian diberikan karunia kemerdekaan dan persatuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya mengajak adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi dan kita semua, mari kita resapi dan kita syukuri. Oh, ternyata kita alhamdulillah, kita punya syarat kebangkitan yang pertama, yaitu kita punya tanah air, tempat kita bernaung dan membangun kehidupan bersama. Lalu yang kedua, al-waqt. Al-waqt itu artinya waktu. Adik-adik, kita semua ini mahasiswa-mahasiswi punya waktu gak? Kita punya waktu gak? Punya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, kalau hitung-hitungan sehari semalam, semua sama. Semuanya sama. Mau orang yang tinggal di Berau, di Jakarta, di Indonesia, di luar Indonesia, masa sekarang, masa yang sebelumnya, dan masa setelahnya, kita semua diberi modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu modal yang sama. 24 jam sehari semalam. Apa yang membedakan manusia? Apa yang membedakan sehingga satu masyarakat bisa lebih maju dibanding masyarakat yang lain? Apa yang menyebabkan dulu pada masa-masa Rasulullah SAW bersama sahabat, para khulafaur rasyidun, kemudian sampai 7 abad, dari tahun 600-an sampai tahun 1300-an, umat Islam itu bisa menjadi pemimpin di dunia. Apa yang menyebabkan mereka bisa jadi pemimpin, sedangkan kita tidak bisa jadi pemimpin saat ini? Kenapa? Sama-sama 24 jam, tapi berbeda di dalam kemampuan memanajemen 24 jam itu. Jadi memanage itu penting. Satu bibit yang sama di tangan orang yang mengerti ilmu pertanian dengan yang awam, itu beda hasilnya. Saya dikasih misalnya 1 karung bibit padi unggul, saya dikasih hari ini. TGB, nih saya kasih 1 karung bibit padi unggul. Apa bibit padi yang paling bagus sih, Pak? Apa namanya? Kalau di Lombok itu ada namanya beras bulu. Ya, beras bulu itu saya nggak tahu apa bahasa Indonesia ya. Itu pokoknya yang paling enak. Katakanlah saya dikasih satu karung, itu beda dengan kalau 1 karung bibit unggul itu dikasih kepada petani yang memang mengerti bagaimana ilmu pertanian. Dia punya pengalaman, dia punya keterampilan, ada ilmunya, ada pengalamannya, ada expertise, keahliannya. Itu beda. Kalau saya mungkin ujung dari 1 karung itu saya jual. Saya bawa ke toko, lalu saya bilang, Pak, ini ada 1 karung, mau beli berapa? Dapat saya uang 500.000, 600.000. Tapi kalau petani itu dikasih 1 karung, yang ada di pikirannya adalah bagaimana 1 karung ini bisa mewujud menjadi tanaman padi yang subur di lahan yang saya miliki, bahkan kalau perlu di luar lahan yang saya miliki, untuk menghasilkan produktivitas tertinggi. Itu manajemen. Karena itu adik-adik, ya, para mahasiswa-mahasiswi, kalau kita membaca biografi orang-orang hebat, misalnya saya ini sebagai seorang santri, ya, kalau dalam bahasa pesantren thalibul ilm, kalau saya membaca cerita tentang para ulama-ulama hebat, katakanlah ada namanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi. Atau kalau kita sebagai anak-anak bangsa membaca tentang Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, kemudian Hos Cokro Aminoto, kemudian siapa lagi? Banyak, Tan Malaka, banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional kita. Apa yang membedakan kita dengan mereka? Apakah mereka siangnya lebih panjang? Apakah malamnya lebih banyak jamnya? Atau manajemen waktu yang mereka lakukan? Mereka menjadi para pemimpin bukan karena Allah memberikan modal waktu yang lebih banyak, tapi mereka memiliki kemampuan untuk mengelola nikmat waktu itu dengan sebaik-baiknya.
Jadi kaidah memanajemen waktu itu adalah penting sekali. Bangsa-bangsa yang maju juga mereka bisa membangun produktivitas tinggi. Jangan salah adik-adik para mahasiswa-mahasiswi. Kalau kita lihat misalnya jam kerja di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara maju, ternyata banyak sekali negara maju itu jam kerjanya resminya itu jauh lebih pendek dibanding kita. Bahkan ada negara seperti misalnya Swedia, ya, negara Denmark, namanya negara-negara maju itu, mereka bahkan sekarang terus-menerus berusaha untuk mengurangi jam kerja resmi. Kalau dulu kerja itu 6 hari seminggu, turun menjadi 5 hari seminggu, sekarang diturunkan jadi 4 hari seminggu. Kita masih banyak jam kerjanya, tapi kenapa mereka bisa maju? Mereka bisa memanfaatkan jam kerja yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita misalnya ilustrasinya bekerja dengan deret hitung, mereka pakai deret ukur. Kita 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Kalau mereka 2 kali 2 sama dengan 4, kali 2 sama dengan 8, kali terus kali. Itu produktivitas. Nah, karena itu di dalam Islam ya, adik-adik sekalian, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang waktu dalam Al-Qur'an. Tidak ada mungkin kitab suci yang sedetail menyebutkan waktu lebih daripada Al-Qur'an. Sampai Allah bersumpah dengan waktu, wal 'asr. Kalau kita lihat rentang waktu dari pagi sampai malam itu semua tahapannya itu dijadikan bahan untuk bersumpah oleh Allah. Was-subhi, demi subuh. Apa setelah subuh? Duha, wad-duha. Apa setelah duha misalnya siang hari? Wan-nahar, demi siang. Apa setelah hari? Apa setelah siang malam? Wal-laili, demi malam. Masya Allah. Semua tahapan waktu itu dijadikan oleh Allah bahan untuk bersumpah. Demi masa, demi siang, demi pagi, demi subuh, demi duha, demi sore-sore, demi tengah malam. Kata ulama, ketika Allah menggunakan sesuatu untuk bersumpah, maka itu artinya sesuatu itu maha penting untuk kehidupan manusia. Karena itu jangan kita baca wadduha tapi kita tak ngerti maknanya. Ketika mengatakan wadduha wal laili idza saja, demi duha dan demi malam, pada saat membaca itu kita sadar, oh Allah bersumpah dengan duha, artinya waktu ini istimewa. Jangan kita bilang wadduha tapi nggak masuk kuliah, padahal ada kuliah pada waktu duha itu. Begitu Pak Rektor. Ya, wadduha, demi waktu duha, tapi sambil leleh di rumah, main smartphone, nggak mau masuk kuliah. Karena itu, adik-adik para mahasiswa-mahasiswi, kalau kita lihat dari syarat-syarat kebangkitan yang disebutkan oleh para cendekiawan, itu sebenarnya dalam Al-Quran dan hadis, dalam agama kita, itu semua faktor-faktor kebangkitan itu diuraikan dengan detail dan diarahkan kepada kita untuk bisa memanfaatkannya sebaik-baiknya. Faktor yang ketiga manusia. Yang pertama tadi tanah, waktu. Bukan sekedar tanah dalam arti tanah air ya, tanah biar, bukan hanya itu. Tapi ketika dikatakan tanah, di dalam tanah itu ada peradaban, ada budaya, ada sejarah, ada adat istiadat, dan segala macam yang ada di dalam bumi Allah ini. Demikian pula waktu. Nah yang ketiga itu al-insan. Al-insan artinya manusia. Di antara 3 hal yang sudah disebutkan ini, maka bolehlah kita mengatakan al-insan itu adalah faktor yang penting dan bahkan lebih penting daripada tanah air dan dari waktu. Kenapa demikian bapak-bapak dan ibu-ibu adik-adik sekalian? Karena memang manusialah
yang bisa membentuk, ya. Yushakil kalau bahasa Arabnya, atau shaping bahasa Inggrisnya. Dialah yang bisa membentuk tanah air seperti apa. Dialah yang bisa membentuk waktu, masa, dan era itu menjadi era apa. Karya-karya manusia itulah. Jadi kalau bicara tentang bumi Banua ke depan, siapa yang bisa menentukan bumi Banua itu? Ya adik-adik semua. Yang menentukan bumi Banua itu bukan malaikat, bukan jin, bukan makhluk-makhluk halus, bukan yang lain-lain, tapi Anda semua yang ada di Berau ini. Yang menentukan wajah Berau ke depan, manusia yang hidup di Berau saat ini. Mereka lah yang yushakilun al-mustaqbal. Mereka lah yang membentuk masa depan. Seperti pematung itu membentuk pahatannya atau patung dengan tangannya, dengan pahatannya. Dia yang menentukan mau hidungnya dibikin mancung apa enggak. Dia yang menentukan mau keningnya itu dibikin gede apa kecil. Dia yang menentukan apakah matanya itu dibikin mata yang melotot atau mata yang kecil saja. Dia yang menentukan bagaimana bentuk tangannya, bentuk kaki. Karena itu saya mengajak adik-adik sekalian, ya, mari kita renungkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam suratul Baqarah suatu asas bagi manusia yang sangat istimewa dalam hal kedudukannya, dalam hal potensinya, dalam hal kesempatan di dalam dia membangun kehidupannya. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi tanah dan waktu itu diletakkan di dalam genggaman bagaimana manusia mengelolanya. Karena itu adik-adik dan bapak-bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, tugas dari kita semua, ya, pribadi-pribadi, para mahasiswa-mahasiswi di Unmul adalah menyadari betul bahwa kita ini punya tugas dan tanggung jawab. Sebagai seorang muslim, kita diminta untuk membentuk diri, karakter jati diri sebagai seorang muslim. Dan salah satu karakteristik seorang muslim itu adalah karakteristik literatif. Literatif itu artinya terpelajar, punya kemengertian dan kefahaman. Maka ayat yang pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalau kita memiliki kemengertian, kita tidak mudah diombang-ambing oleh keadaan. Kalau kita memiliki kefahaman, kita tidak akan mudah dipecah belah oleh provokasi apapun. Tidak mudah kita menerima kabar bohong. Tidak mudah kita diseret-seret kepada sesuatu yang bisa merusak kita semua. Kalau kita punya kemengertian. Karena itu, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah, tadi saya tanya di awal, ya, apa Muhammadiyah itu? Saya ingin adik-adik dan kita semua yang ada di institusi ini mengerti dan memiliki kepahaman tentang, ya, tempat di mana kita menuntut ilmu. Bukan sekedar namanya, bukan sekedar tanggal kelahirannya, bukan sekedar siapa pendirinya, tetapi nilai-nilai asasi yang dibawa oleh perjuangan. Nah, kemudian kata Malik bin Nabi, kalau sudah ada 3 faktor kebangkitan ini berderet, sudah 3-tiganya itu siap, maka dia perlu satu pengikat yang mengarahkannya menuju potensi yang terbaik. Apa pengikat itu? Itulah ad-din atau agama. Manusia dengan kecerdasannya, ya. Kalau kita lihat dalam pelajaran sejarah adik-adik, misalnya di sini ada yang belajar tentang ilmu ekonomi, misalnya, kan ada ekonomi di sini, ya, ada manajemen, ada teknik. Kalau kita bicara tentang ekonomi atau manajemen, tidak sedikit di dunia ini ekonom yang ternyata menggunakan ilmunya itu bukan untuk menghadirkan kemaslahatan untuk semua, tapi bagaimana bisa menghisap, bagaimana bisa mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari orang lain dan tidak mempedulikan bagaimana nasib orang lain. Yang penting saya untung.
Dia menggunakan prinsip ekonomi murni, lepas etika dan nilai-nilai. Yang penting untuk tidak peduli orang rugi atau bahkan orang rusak atau binasa. Di sini kata Pak Rektor juga ada fakultas teknik. Tidak sedikit juga ketika ilmuwan itu berkarya dalam ilmunya untuk menghadirkan satu teknologi, tapi dia lepas dari tatanan nilai, maka yang lahir adalah kehancuran demi kehancuran. Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki itu bukan dibikin oleh orang yang bodoh. Dia dibikin oleh para fisikawan terhebat pada masa itu. Ahli-ahli fisi nuklir. Ahli-ahli yang bagaimana bisa melakukan proses ledakan dari elemen nuklir sehingga kemudian menghasilkan energi yang sangat besar, yang kemudian bisa menghancurkan, yang bisa menyebabkan kehancuran. Jadi kehancuran di dunia ini bukan karena orang yang tidak berilmu, tapi karena orang berilmu tapi lepas dari tuntunan agama. Nah, karena itu Ananda semua adik-adik ya, saya bilang Ananda karena memang usianya ini seperti usia anak saya ya. Anak saya kebetulan sudah ada bahkan yang selesai S2, ada yang selesai S1. Jadi saya ingin sampaikan kepada Ananda bahwa bersyukurlah Ananda semua bisa bersekolah, bisa menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Berau ini, tempat di mana kalian tidak hanya melengkapi kemampuan intelektual kalian, tapi juga mengasah emosional dan spiritual kalian. Mudah-mudahan menjadi generasi terbaik untuk membangun Berau, bumi Banua, dan negara yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan silaturahim pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa menjadi renungan ya, bahwa masa depan itu terletak di tangan Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.